Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih bisa bertemu tatap muka meskipun lewat Google Meet. Kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan pelajaran ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Rahmat untuk dipimpin berdoa. Baik Ibu, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, ini siapa saja yang tidak hadir, sekretaris bisa melaporkan. Mbak Yulia. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ini? Semuanya anak-anak siap mengikuti pelajaran apa tidak ini? Siap, Bu. Sudah siap. Alhamdulillah. Bukunya, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah membaca modulnya yang kemarin Ibu sudah share di grup WA? Ya, masih setengah sih. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini anak-anak, karena kita juga masih dalam kondisi darurat COVID, maka dari itu kalian juga harus tetap hati-hati, tetap pakai masker jika keluar rumah, dan sering-sering cuci tangan. Nah, ayo kita mulai pelajaran. Pada pertemuan kemarin, kita membahas tentang dasar-dasar kewirausahaan. Masih ingatkah apa itu kewirausahaan? Ayo, mungkin Mbak Sri Rahayu, apa itu kewirausahaan? Oke, wirausahaan itu orang berwirausaha sendiri, Bu. Jadi nggak ngikut orang lain. Ya, benar sekali. Wirausaha itu adalah orang yang berusaha secara mandiri. Ada yang lain mungkin apa wirausahawan itu? Orang yang melakukan usaha, Bu. Iya, orang yang melakukan usaha. Baik sekali anak-anak, karena kalian masih mengingat pelajaran kemarin tentang wirausaha, yaitu sikap atau mental mandiri untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, anak-anak, seorang wirausaha itu selalu memiliki usaha. Misalnya saja ya, Pak Surono memiliki usaha laundry. Nah, sebelum melakukan usaha laundry, Pak Surono itu melakukan apa sih agar usahanya itu bisa berjalan dengan baik? Menganalisis peluang, Ibu. Menganalisis peluang, bagus sekali Mas Rahmat jawabannya. Nah, sebelum memulai usaha, seorang usahawan itu selalu menganalisis terlebih dahulu apa yang akan dijalankan atau usahanya. Nah, dari itu anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang analisis peluang usaha. Sebagai siswa SMK, kita itu tidak boleh takut untuk memulai usaha. Meskipun usaha kita itu diawali dari usaha kecil, tapi tidak ada usaha yang besar tanpa usaha kecil terlebih dahulu. Benar anak-anak? Betul, Bu. Oke. Nah, kita kali ini akan membahas tentang analisis peluang usaha. Tujuan dari pembelajaran kali ini, PowerPoint-nya sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Udah, tapi belum, cuman huruf Y aja itu. Sudah? Sudah. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami hakikat peluang usaha baik secara online dan offline. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa baik secara offline dan online. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan peluang usaha produk barang dan jasa secara offline dan
online. Jadi nanti ini kalian mendiskusikan bersama kelompoknya dan menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Yang terakhir, melalui penugasan, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis peluang usaha dengan tanggung jawab dan penuh percaya diri. Nah, langsung saja kita mulai. Ada yang tahu tidak kira-kira apa sih peluang usaha itu? Kesempatan untuk berusaha, Bu. Benar sekali, Mbak Sri Rahayu. Peluang usaha itu adalah kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis atau usaha. Tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk usaha yang akan dijalankan. Kemudian, untuk menganalisis peluang usaha, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu ada peluang dan resiko usaha. Kemudian faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Lalu ada pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif, dan pengembangan ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya, ada syarat pokok untuk memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa kita mampu menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, bekerja keras dan berpikir positif. Yang ketiga, mau bertanya dan mendengarkan orang lain. Selanjutnya, mengakui kesalahan. Yang keempat, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini ada contoh analisis kebutuhan pasar atau konsumen. Sebelum kita memulai konsep usaha, kita itu harus tahu apakah konsep tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar atau belum. Misalnya, ini ada jasa laundry, targetnya adalah para pekerja kantoran, mahasiswa, kos, bisnismen, dan lain sebagainya. Nah, apakah lokasi dari jasa laundry itu cocok atau tidak? Tentunya kalau di tempat pemukiman yang padat penduduk, insya Allah itu akan cocok untuk kita membuka usaha laundry. Tapi kalau di pemukiman yang jarang penduduk, kurang cocok karena biasanya konsumennya juga tidak banyak. Nah, kemudian ini ada peluang usaha bisnis online. Nah, anak-anak, bisnis online itu adalah bisnis yang usahanya dijalankan secara online menggunakan jaringan internet. Ada yang bisa memberi contoh usaha online itu seperti apa? Contohnya usaha online? Menggunakan media, Ibu. Bisa lewat HP atau lewat media sosial, Ibu. Iya, benar sekali. Ada yang lain mungkin contohnya bisnis online ini seperti apa? Mungkin Mbak Rosida bisa memberikan contoh bisnis online. Ya, Ibu. Mungkin Rosida bisa memberi contoh bisnis online. Online itu jadi mempromosikan produk atau jasa melalui media online, misalnya Facebook, Instagram, terus WhatsApp, seperti itu, Ibu. Dan dipromosikan juga lewat marketplace, Ibu, seperti Shopee, seperti Lazada, seperti itu, Ibu. Menurut pemikiran saya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Rosida. Peluang usaha bisnis online itu memang adalah usaha yang menggunakan alat bantu komputer atau gadget, kemudian akun email, website, atau blog, dan media sosial dengan sambungan koneksi internet. Nah, ini banyak sekali ya macam-macam usaha dari bisnis online, bisa jual produk ataupun juga jual jasa. Kemudian, nah ini contoh-contohnya peluang bisnis online. Yang pertama itu ada ad publisher atau pengiklan website. Nah, cara menjalankan bisnis ini
adalah dengan membuat website dan mengisinya dengan konten yang menarik. Tentunya kalau jumlahnya pengunjung banyak, maka popularitas web itu juga akan tinggi dan bisa menghasilkan uang. Kemudian ada list building. Nah, usaha ini cara kerjanya mengumpulkan data dari target konsumen. Umumnya biasanya terdiri dari email dan nomor telepon. Nah, ini biasanya kan kalian kalau di waktu senggang tiba-tiba ada pesan masuk nih dari nomor tidak dikenal, berisi tentang iklan-iklan produk. Nah, itu sebagai tujuan dari list building tadi. Jadi nomor telepon dan email yang dikumpulkan itu dijadikan sebagai target untuk mempromosikan produk. Kemudian ada affiliate marketer atau affiliating marketing. Ini harus bisa menemukan target yang jelas dan sistem pendapatan pada bisnis ini. Ini sistemnya komisi ya. Jadi Anda akan memasarkan dan menjual produk, misalkan harga produknya 10.000 dan bisa dijual 50.000, berarti yang 40.000 akan menjadi milik kita gitu. Kemudian ini online shop, ini biasa yang kita kenal ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari, banyak online shop, marketplace, terus kemudian ada Shopee, terus ada Tokopedia atau memasarkan barang di WA dan lain sebagainya. Ada Papercost, yaitu menjadi seorang penulis. Nah, ini coba ya, menjadi penulis di content writer, menjadi penulis di konten secara online. Ada yang tahu contohnya? Pekerjaan penulis secara online ini? Mbak Yulia mungkin tahu contohnya? Maaf Bu, belum tahu. Oh, belum tahu. Ini contohnya kalau kita ini ada novel-novel online di novel-novel online yang dipublish, itu kan biasanya juga bisa seorang penulis membuat akun di sana, kemudian mempublish karyanya seperti itu. Itu juga disebut content writer. Kemudian menjual atau menawarkan jasa. Ini peluang bisnis online menjual jasa. Misalnya aja pengetikan online atau membuka jasa desain secara online. My purpose. Nah, anak-anak, dari penjelasan singkat yang Ibu berikan, adakah yang ingin ditanyakan atau yang mungkin belum jelas bagi kalian? Bagaimana? Ada yang ditanyakan, anak-anak? Sudah jelas, Ibu. Oh, sudah jelas semua. Berarti lanjut, ini Ibu Guru ada tugas kelompok. Ini karena ada banyak ya. Saya bagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama kelompoknya Mbak Yulia, terus kemudian ada kelompoknya Mbak Sri, kelompoknya Mbak Rosida, kelompoknya Mas Wagimin, kemudian kelompoknya Mas Surono, dan kelompoknya Mas Rahmat. Nah, setelah ini Bu Guru akan menayangkan beberapa tayangan berupa video tentang peluang usaha yang bisa kalian manfaatkan, baik yang ada di lingkungan kalian maupun di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kalian amati di video tersebut. Nah, kemudian setelah mengamati video tersebut, kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Buat daftar peluang usaha apa saja sih yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian ambil atau pilih salah satu peluang usaha yang bisa kalian laksanakan, dan kemudian jelaskan juga kenapa sih memilih usaha tersebut untuk dipraktekkan. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, saya kirim link lembar hasil diskusi kelompoknya melalui Google Meet
di grup WA kelas kalian. Bentar, saya akan proses tayangan video. Banyak orang bilang masih sekolah, ngapain juga ngomongin bisnis? Berapa banyak keuntungan jika seorang pelajar terjun ke dalam dunia bisnis, peluang kesuksesan pada usia muda. Mari kita simak ide bisnis bagi pelajar berikut ini. Untuk di bangku sekolah, kelihatan seperti suatu pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Apa iya anak kecil bisa menghasilkan uang? Kira-kira itulah yang ada di pikiran banyak orang. Kunci pertamanya ada pada diri kamu, yaitu kemauan dan komitmen untuk menjadi businessman atau business hero. Selain mendapatkan uang juga akan membuat kamu bisa melakukan banyak hal. Ini adalah kisah saya sendiri, admin dari channel Celah Terang. Dahulu ketika saya baru memasuki kelas sekolah menengah atas, punya keahlian dan modal, saya tetap bertekad untuk melakoni bisnis ini, yaitu dengan cara saya bekerja sama dengan pihak percetakan digital printing dan beberapa tukang sablon di wilayah tempat tinggal saya, dan lain-lain. Langkah awal yang saya lakukan adalah membeli 1 pak kartu nama dan spanduk dengan menabung uang saku selama 1 bulan. Kartu nama saya bagikan dan study tour, yaitu sebanyak 50 kaos dengan keuntungan 1 kaos Rp5.000 pada masa itu. Hari demi hari pesanan mulai berdatangan, seperti pin, mug, undangan, dan lain-lain. Pernah juga topi sablon satuan dalam 1 bulan, hingga menambah usaha budidaya lele. Jika kamu seorang siswi dan ada ekstra pelajaran menjahit, maka belajarlah menjahit dengan serius dan sampaikan tujuan usaha jahitmu kepada orang tua. Jika mereka mendukung, maka kamu akan dibelikan mesin jahit dan bisa membuka jahit pakaian. Mulailah dari yang kecil, nambel katok bolong atau menjahit celana robek misalnya. Jika kemampuanmu sudah terasa, kamu manfaatkanlah peluang. Manfaatkanlah HP kamu untuk menghasilkan uang. Sisihkan sebagian uang sakumu. Jika sudah terkumpul transaksi, kamu akan dapat keuntungan Rp2.000. Tapi lama-kelamaan, pelanggan kamu akan semakin banyak. Kamu juga bisa jualan pulsa token listrik jika berkembang HP dan sudah memiliki banyak pelanggan. Oke, bisnis ini banyak digemari kaum milenial. Apa itu? Ya, dropshipper. Yang jelas, bisnis yang satu ini adalah bisnis tanpa modal. Di kolom komentar Anda boleh mengatakan, siapa bilang tanpa modal? HP kan belinya pakai uang. Ya, Bung. Maksud saya di sini adalah jika kamu punya HP, maka kamu bisa memanfaatkan marketplace dan carilah supplier yang dapat diajak kerjasama, yaitu kamu akan jualkan produknya lewat marketplace tersebut. Jika sudah mempunyai toko online, kamu tinggal pasang kostum produk dari supplier dan buat gambar atau foto sebagus mungkin agar buyer tertarik membeli produk yang kamu boleh mencoba dan mempelajari bisnis ini hingga sukses. Jangan raih kesuksesanmu. Oke sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang. Inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu. Bagaimana anak-anak setelah melihat tayangan video, sudah mendapatkan gambaran beberapa peluang usaha yang ada di sekitar kalian kan, yang ada di sekitar sekolah maupun tempat tinggal. Sudah Ya, Bu. bisa mengerjakan lembar kerja diskusinya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit, cukup kan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai kan anak-anak? Sudah. Selesai, Bu. Ya. Lalu Ya, Bu. kemudian
kita masuk sesi mempresentasikan diskusi kalian. Gimana, Mas Surono? Siap, Bu. Diskusi kelompok kita awali dari kelompoknya Mas Rahmat dulu, nggih. Silahkan, Mas Rahmat. Dipresentasikan hasilnya. Bu, bentar, Bu. Bu. Daftar peluang usaha di sekitar lingkungan tempat tinggal dan di sekitar lingkungan sekolah. 1. Pecel lele, laundry, cuci motor, mie ayam, es lapa, jual buah, mie ayam, bakso, nasi padang, soto, banyak Ibu. Kalau peluang usahanya Ibu. Kemudian yang nomor 2, peluang usaha apa yang dipilih untuk dilaksanakan. Nah, kelompok kami memilih pecel lele, Bu. Alasannya di daerah sekitar tempat tinggal kami, pecel lele bukannya itu kalau sore, Bu. Nah, ini bukannya pagi hari, Bu. Jadi orang pas istirahat jam 12 jam 10 bisa membeli pecel lele, Bu. Alasannya seperti itu, Bu. Jadi pesaingnya hampir tidak ada, Bu. Kalau pecel lele dijualnya di pagi hari dari jam 8 sampai jam sore, Bu. Biasanya karena pecel lele itu biasanya jualnya sore jam 5 menjelang maghrib dan malam. Terima kasih, Bu. Itu hasil diskusi kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih kelompoknya Mas Rahmat. Banyak sekali peluang-peluang usaha yang diidentifikasikan. Ada pecel lele dan lain sebagainya. Nah, itu yang diambil pecel lele dijual pada pagi hari berarti ya? Ya, Bu. Betul, Bu. Oh, berarti sambil sekolah, sambil menjual produk tersebut, nggih? Bisa, Bu. Bisa dilaksanakan, dijual di kantin bisa, atau di sekitar sekolah, atau di sekitar tempat tinggal kita, Ibu. Mungkin ada komentar dari teman-teman yang lainnya untuk usaha yang dipilih Mas Rahmat ini. Monggo teman-teman yang lain. Tidak ada. Oh, kemudian kita lanjut ya ke penampilan atau presentasi dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompoknya Mbak Sri Rahayu. Silahkan Mbak Sri dipresentasikan hasilnya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Peluang usaha yang ada di sekitar kami tuh banyak sih. Ada toko buku di situ, terus ada juga cuci motor, warung kopi banyak, pintu blader ya kata orang Jawa. Terus toko fotokopian, terus juga bengkel, sepeda motor, apa namanya, banyak sih peluang usaha banyak, usahanya banyak. Nah, ini teman-teman kami tuh inginnya buka salon gitu. Jadi karena di sekitar kami tuh belum ada salon, jadi kami buka salon aja gitu. Karena peluang usahanya bagus yang daerah kami gitu Ibu. Jadi kita buka salon, alasannya tuh di situ belum ada. Jadi biar laku gitu aja Ibu. Terus juga kalau lagi begini kayak 17-an begini nih, laku banget itu. Sekali make up berapa tuh? Udah 150 belum kostumnya. Jadi kayaknya bagus deh peluang yang itu. Gitu Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih.
Terima kasih kelompoknya Mbak Sri Rahayu telah mempresentasikan. Mungkin kalau yang dipilih usahanya salon membutuhkan modal yang besar. Ada modalnya Mbak Sri untuk kelompoknya? Nah, awalnya ya potong rambut aja Bu dulu Bu. Ya yang ringan-ringan aja dulu gitu, potong rambut. Terus nanti teman yang lain tuh kalau mau potong rambut jangan kemana-mana, ke kami dulu deh gitu. Nanti kami beri pertingan. Jadi kita memulainya harus dari awal, karena kalau kita lihat langsung salonnya besar banget ya, aduh kayaknya innocent deh Bu, udah apa sih, mustahil Pak innocent, salah lagi saya, ngantuk sih sayanya. Jadi kalau modalnya besar ya tentu saja nanti kami belum mampu Ibu, ya karena masih belum punya uangnya. Jadi kami royongan dulu gotong royong iurannya, buka salon, terus teman-teman kami nanti biar di situ ya beli make up yang murah-murah aja Ibu, jangan yang mahal-mahal. Jadi berdasarkan iuran kita buka itu. Gitu Ibu. Oke, baik sekali. Berarti ini karena tadi gambarannya salon tata rias, ternyata di awal-awal mungkin potong rambut dulu. Ya kalau itu masih bisa untuk kalian lakukan. Intinya pada kali ini kita sudah menentukan produk atau jasa apa yang akan kita laksanakan untuk memanfaatkan peluang usaha. Nah, anak-anak, dari diskusi dan presentasi yang telah kita lakukan, banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar kita, baik itu penjualan ataupun usaha yang dilakukan online maupun offline. Nah, dari proses pembelajaran kita hari ini, apa sih yang kalian dapatkan pada hari ini? Saya Bu. Mbak Yulia, monggo. Ya. Jadi ternyata banyak peluang yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita ya Bu. Usaha yang bisa kita jalankan yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Ya, makasih Bu. Mbak Yulia. Ada lagi apa sih yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini? Mas Rono mungkin. Oh iya Bu. Oh iya. Surono dulu ya Pak Rahmat. Okay. Bahwa usaha itu sebenarnya itu mudah. Dilihat dari tadi banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita mulai, tapi yang berat adalah memulainya. Kalau kita mungkin punya semangat untuk memulai, semuanya insya Allah lancar. Itu saja yang saya dapatkan pada hari ini Bu Yana. Terima kasih. Terima kasih Mas Rono. Jadi semangat untuk membangun usaha atau memulai usaha itu yang lebih utama. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Silahkan Mas Rahmat. Peluang usaha itu harus segera diambil dan dijalankan agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, Bu. Oke, bagus sekali. Link tes atau link soal-soal untuk mengecek seberapa sih pengetahuan yang bisa kalian ambil pada pertemuan hari ini. Ibu sudah kirimkan link tersebut di grup WA kalian. Kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Nanti seandainya pun nanti kalian mendapatkan skor yang di bawah KKM, kalian bisa mengerjakan lagi tes tersebut sampai di atas KKM. Begitu juga dengan yang sudah sesuai atau di atas KKM, tapi ingin memperoleh nilai maksimal sampai 100 misal, tetap boleh dikerjakan berulang-ulang sampai nilainya bagus. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke. Sudah selesai mengerjakan? Bu. Sudah, alhamdulillah sudah tuntas semua kan? Sudah Ibu. Sudah Bu. Hari ini kita telah
mempelajari dan menganalisis peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali peluang usaha yang bisa kita ambil atau kita manfaatkan di sekitar kita, anak-anak. Yang penting satu, optimis, kemudian tetap diawali dengan kerja keras dan disertai dengan doa. Nah, kemudian anak-anak untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas analisis peluang usaha dengan pendekatan SWOT. Jadi jangan lupa anak-anak di rumah belajar dan mencari info baik dari buku maupun di internet tentang analisis peluang usaha dengan pendekatan SWOT. Jangan lupa belajar di rumah anak-anak. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.